Beribadah, kau bilang emangnya Tuhan bisa disogok dengan uang persembahanmu? Beda ajaran Yesus, beda. Jangan kau pikir sama dengan agama orang. Bawa banyak uang, sisihkan sedikit ke tempat ibadah, maka disucikan sisa uangmu. Gak apa-apa korup, bagi sedikit, maka hasil korup yang lain menjadi disucikan. Ajaran apa itu? Dan kita lihat, zaman sekarang, kita bukan untuk menghakimi. Agamawan, sekolah-sekolah agama, di dalamnya malah pelecehan seksual, pelecehan perempuan, dan mereka tidak merasa bersalah karena tidak diapa-apai oleh ajaran agama mereka, dan kata lain itu diizinkan. Alkitab sangat-sangat, kalau disebut suci maka suci. Gak ada tawar-menawar. Jangan membunuh. Selesai. Gak ada jangan membunuh kecuali nyamuk. Gak ada. Kan wajar kan, namanya nyamuk gigit kita. Kita matikan gak? Kita semprot baygon? Tikus kita racun? Betul gak? Kalau di agama Buddha jangan main-main. Itu dosa besar. Mijak rumput aja pandita Buddha itu sudah harus ada doa khusus untuk mengampuni dosa dia memijak. Itu dosa. Jangan membunuh. Titik. Gak ada kecuali membela diri. Gak ada itu. Ya kenapa ditulis demikian kalau begitu? Supaya kita tahu kita ini orang berdosa. Gak ada yang tidak berdosa. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Titik. Gak ada kecuali demi kebaikan. Gak ada di dalam Alkitab boleh berbohong dalam 3 hal. Gak ada itu. Berbohong kepada istri supaya rukun rumah tangga. Udah jelas selingkuh. Tapi supaya jangan ribut di rumah, berbohong gak apa-apa itu untuk istri. Berbohong karena perang itu di Papua sekarang sedang bergejolak. Gak apa-apa berbohong. Yang penting aman. Dalam Alkitab gak ada kompromi. Ya, tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat, saya ulangi kembali lagi. Tuhan mengasihi segala bangsa. Sebab kasih Tuhan itu bersifat universal. Tapi engkau beda dengan orang-orang lain. Karena engkau adalah anak milik kepunyaan Tuhan. Karena engkau telah mengikat perjanjian dengan Dia, perjanjian abadi. Jalankan perjanjian ini dengan kasih, dengan sukacita. Ibadah yang sukacita itulah membuat kau datang ke gereja. Ibadah yang sukacita itulah membuat kau memberi persembahan yang terbaik. Ibadah yang sukacita itulah kau melakukan tindakan-tindakan kasih kepada orang walaupun tidak seagama dengan engkau. Dan tindakan-tindakan kasih itulah membuka mata dunia. Sungguh Yesus Kristus adalah Tuhan. Mereka tidak lagi mengejek, tapi sebaliknya mereka ikut kita. Amin.